Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja di mana saja antum berada, yang insyaallah senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya dengan izin, taufik serta pertolongan Allah, di sore hari ini kembali kita bisa berjumpa mengudara melalui TV dan radio yang insyaallah semoga Allah senantiasa jaga dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu TV dan Radio Roja. Tidak ada lain tentunya niat kita kecuali untuk saling mengingatkan, kembali saling mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena memberikan peringatan itu manfaat bagi orang yang beriman, yaitu dengan jalan mudzakarah, ya, mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan sumber ilmu yang akan menjamin bagi kita keselamatan dunia dan akhirat. Begitu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi mengatakan taraktu fiikum amraini, aku wariskan sepeninggalanku untuk kalian dua perkara. Subhanallah, Nabi memberikan kabar gembira kepada kita semuanya bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, dan nanti ketika sudah tidak ada di zaman itu, beliau mengabarkan, aku akan wariskan, aku akan tinggalkan bagi kalian dua perkara. Lan tadillu, kalian tidak akan pernah sesat, akan senantiasa di atas jalan hidayah, akan senantiasa di bawah naungan cahaya Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa lurus dan selamat, ma in tamassaktum bihima, selama kalian mau berpegang teguh dengan kedua perkara ini. Apa itu ma'asal muslimin? Qala kitabullah wa sunnati, itu kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Subhanallah, Al-Quran dan sunnah, ya, itulah sumber kebaikan, keselamatan dan hidayah kita, yang tertuang dalam istilah al-ilmun nafi', ilmu yang manfaat. Oleh karena itu, insyaallah dalam rangka itu kita bertemu, dalam rangka kita terus menambah kebaikan dan kebaikan kita dengan kita menambah ilmu. Karena Nabi SAW juga mengatakan, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah mencanangkannya menjadi orang yang baik, orang yang selamat. Yufaqihu fiddin, maka Allah akan fahamkan dia agama. Allah akan berikan dia kemudahan memahami agama. Ya, subhanallah, ma'asyiral muslimin, ini adalah janji Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang senantiasa semangat yang mempelajari agama, menambah perbendaharaan ilmu yang manfaat untuknya, maka semakin kuat ilmunya, insyaallah semakin kuat sebab keselamatan baginya atau untuknya. Oleh karena itu tidak ada perkara yang kita perlu dan patut untuk minta senantiasa ditambah oleh Allah kecuali kita senantiasa meminta ditambah
yaitu dari ilmu yang manfaat. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, ya Allah, senantiasalah tambahkan ilmu kepadaku. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan anugerah kepada kita ilmu yang manfaat. Naam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita melanjutkan episode pembahasan kita dari yaitu kumpulan pembahasan seputar tauhid. Ya, meluruskan keyakinan kita kepada Allah, ketauhidan kita kepada Allah dengan judul lisan yang menyekutukan Allah. Lidah atau lisan yang subhanallah terkontaminasi dengan dosa yang terbesar, tertinggi, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa syirik. Ya, dosa menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ya, lisan-lisan yang tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya subhanallah wajib kita hindari, karena ya dosa syirik, dosa yang paling ya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala yaitu mengancam pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa selain syirik masih mending. Ya, masih bisa diampuni oleh Allah walaupun tidak boleh kita remehkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bagi yang dikehendaki oleh Allah, Allah akan masih bisa mengampuninya. Bila Allah kehendaki, tahtal masyiah. Adapun syirik, subhanallah, kalau kita mati di atas kesyirikan, man laqiyallaha yusyrik bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah, maka diancam neraka. Bahkan Allah katakan, innahu man yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, menyembah selain Allah, ya, faqad haramallahu alaihil jannah, maka Allah telah haramkan baginya surga. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu perkara yang paling harus kita jaga dari kita, jangan sampai kita terjerumus kepada itu dosa yang satu ini, yaitu dosa kesyirikan. Dan kita pun harus takut, ya, sangat takut dari perkara yang paling menjerumuskan kita ke dalam api neraka, yaitu dosa kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Begitulah Ibrahim, imamu ahli tauhid, beliau juga senantiasa takut, yaitu dia berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari lisan, yang di dalamnya yaitu ketidakadaban kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketidakadaban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabbur rih, ya, sabbu ar-rih wal matar, ya, mencela angin dan hujan, ya, mencela angin, ya, makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa taala yaitu tiupkan, yang Allah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengatur ya perjalanan anginnya, dan sekaligus angin ini subhanallah ya salah satunya yang secara sebab ya mendorong awan sehingga ya terjadilah turunnya hujan. Maka ma'asyiral muslimin, itu semuanya yang mengatur siapa? Huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Begitu kata Allah ya dalam surat Al-A'raf ayat 57, Allah katakan, dialah Allah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, maksudnya sebelum kedatangan hujan. Ya, subhanallah, ma'asyiral muslimin, siapa yang meniupkannya, siapa yang mengutus angin tersebut? Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang menurunkan hujan dari langit? Subhanallah,
Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, kata Allah. Bagaimana pendapatmu tentang air yang kalian minum? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan dari muzni atau dari awan? Apakah kami yang menurunkannya? Tentunya ini pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi untuk menegaskan, ya, untuk menguatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Ya, dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Angin, begitu juga hujan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah lah yang mengaturnya, Allah lah yang mengutusnya, Allah lah yang menurunkannya. Zat yang tidak pernah salah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ya, seyogianya kita bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, dengan hujan dan tentunya angin sebelumnya. Ya, bahkan kita pun sekarang Masya Allah, ya, angin sepoi-sepoi. Luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya kita bersyukur. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika Allah menyebutkan tentang Allah menurunkan hujan dari langit dalam surat Al-Baqarah ayat 22, alladzi ja'alakumul arda firasan was samaa binaan wa anzala minas samai ma'an, kata Allah. Ya, yang Allah telah menjadikan bumi terhampar luas dan langit terbangun dengan kuatnya tanpa tiang tentunya. Wa anzala minas samai ma'an, dan Allah turunkan dari langit air. Masya Allah, luar biasa. Ya, Allah turunkan dari langit hujan. Ya, lalu kata Allah apa? Wa akhrajna minas samarati wa anzalna minas samai ma'an fa akhrajna bihi fa akhrajna minas samarati rizqan lakum. Ya, lalu Allah turunkan, Allah jadikan dengan turunnya hujan tersebut yaitu buah-buahan. Berbagai tumbuhan tumbuh dengan segarnya, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian. Maka Allah katakan di akhir ayatnya, fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan kalian menjadikan bagi Allah sekutu. Ya, dialah Allah yang telah menjadikan, yang menurunkan hujan. Bahkan subhanallah, ya, hujan yang diturunkan oleh Allah adalah air yang penuh berkah bagi kita. Ya, air yang penuh berkah bagi kita. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Begitu kata Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Allahu akbar. Penuh berkah yang kami tumbuhkan dengannya, yaitu tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang nanti bisa ditetam, yang akan kita dapatkan hasilnya. Subhanallah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ayul ikhwah, subhanallah, terbayang tidak kalau lama tidak turun hujan. Ya, terjadi paceklik, terjadi tandus. Kenapa? Karena kita tidak mungkin hidup tanpa air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ya, Allah katakan dalam surat Al-Anbiya ayat 30, kami jadikan dengan air segala sesuatu hidup. Subhanallah. Air sumber kehidupan. Ya, yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mungkin bisa hidup tanpa air. Ya, kalau antum diberikan hadiah, katakan antum ada yang mau memberikan hadiah gedung 100 lantai gratis. Mau enggak? Masya Allah. 100 lantai gratis di tengah kota. Ya, Masya Allah, ini berapa itu harganya ya? Namun dengan syarat 40 hari pertama wajib tinggal di situ tanpa air. Mau tidak? Ya, pasti tidak akan mau. Ya, diberikan gedung 100 lantai gratis, mewah, tapi dengan syarat 40 hari pertama wajib tinggal di situ tanpa air. Gak mungkin kita bisa hidup tanpa air. Subhanallah. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun tentunya subhanallah, ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan apapun di alam semesta ini, ya, menjadikan apapun yang ada di alam semesta ini sebagai tentara-tentara Allah untuk memberikan peringatan. Mungkin saja, ya, untuk memberikan peringatan kepada hambanya. Sebagaimana angin bisa dijadikan sebagai, yaitu sebab memberikan peringatan, bahkan adab kepada hambanya, ya, dan lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin, termasuk air. Ya, kita dengar ada apa itu,
banjir bandang, ada tsunami, ya ada puting beliung. Bahkan subhanallah apapun bisa menjadi tentara Allah seperti kemarin. Ya belum lama kita diserang oleh corona, bakteri atau virus yang tidak terlihat, tapi lihat banyak orang binasa karenanya, sebabnya. Maka itu merupakan tentara-tentara Allah yang terkadang harus menjadi ya sebagai bahan renungan, bahan peringatan bagi kita. Ya barangkali subhanallah ada dosa-dosa karena Allah katakan wa kullan akhadna bidzanbihi. Ya setiap kalian kami adab disebabkan dosa-dosa kalian juga. Karena ada maksiat-maksiat yang kita lakukan, oleh karena itu Allah berikan peringatan kepada kita. Namun ya terhadap Allah hendaknya kita berbaik sangka. Ya bahkan kita bersyukur. Tidak boleh kita berkata-kata buruk apalagi sampai mencaci dan mencela. Baik ma'asyiral muslimin. Pada kesempatan yang lalu ini terus sebetulnya nyambung dengan bab sebelumnya yaitu mencela waktu. Ya. Allah sangat tersakiti dengan orang-orang yang suka mencela waktu. Ya, yu'dini ibnu Adam yasubud dahar. Sungguh menyakitkan aku anak Adam. Mereka suka mencela waktu, mencaci maki waktu. Mengatakan ada waktu sial. Waktu ini tidak membawa keberuntungan. Hari ini, bulan ini, dan seterusnya. Padahal Allah lah yang menciptakan waktu. Dan Allah lah yang membolak-balik membolak-balik waktu. Ya sehingga Allah SWT merasa tersakiti ketika ada hambanya mencela waktu. Maka tidak jauh beda dengan hal itu adalah tentang yaitu mencela angin dan hujan. Barakallahu fikum. Mungkin sebelum lebih lanjut ya kita bacakan atau kita jelaskan. Ana minta tolong kepada Ihsan ya. Cuma hanya 2 lembar dalam pembahasan ini. Dan nanti insya Allah kita akan sedikit tambahkan tentang adab-adab yang dianjurkan oleh Nabi SAW tatkala turun hujan atau ketika ada angin ya menghembus. Barakallahu fikum. Mungkin Ihsan bisa dibacakan dulu sehingga pemirsa bisa ya mendengar isi dari pembahasan ini secara sempurna yang ditulis dalam kitab ini. Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizahullah ta'ala. Mencela angin dan hujan. Di antara dosa yang dilakukan lisan ketika hujan turun terus-menerus dan manusia mulai merasa terganggu aktivitas dan kesehariannya, bisa jadi mulai ada sebagian manusia mencela dan mencaci maki hujan. Semisal, hujan ini turun terus membuat manusia menjadi sulit beraktivitas, atau perkataan hujan sialan. Atau menunjukkan suatu ucapan atau perbuatan yang menunjukkan tidak ridho dengan hujan yang turun. Semisal ucapan seseorang, ya hujan lagi, aduh. Hal ini perbuatan yang tercela dengan mencela angin atau hujan. Sungguh pelakunya telah mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hanya Allah yang mengatur keduanya. Perlu diketahui bahwa hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya yaitu hujan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 57. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa maksud rahmat pada ayat ini adalah hujan. Beliau berkata, wa qauluhu baina yaday rahmati ay baina yadayil matar. Maksud dari sebelum datangnya rahmatnya yaitu sebelum datang hujan. Tafsir Ibnu Katsir. Dalam ayat lain juga Allah menyebutkan hujan sebagai rahmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Wa huwal waliyul hamid. Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan hujan dialah yang maha dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 28. Hujan adalah rahmat Allah. Tentu kita dilarang mencela hujan dan angin yang bersama hujan tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbur riyah. Janganlah kamu mencaci maki angin. Hadis riwayat Tirmizi dan hadis ini sahih. Allah yang mengatur waktu, cuaca dan seluruh alam semesta ini. Mencela dan memaki hal tersebut berarti mencela Allah yang mengaturnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, yu'dhini ibnu Adam, yasubbud dahra wa ana ad-dahr,
uqallibul laila wan nahara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam menyakitiku. Dia mencela waktu padahal aku adalah pengatur waktu. Akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Bagaimana jika hujan terus-menerus turun tanpa henti? Kita bisa berdoa kepada Allah yang mengatur hujan agar hujan dialihkan dari kita. Dengan doa sebagai berikut. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma alal akami wa dhirabi. Wa butunil adwiyati wa manabitis syajari. Ya Allah, hujanilah sekitar kami. Janganlah kepada kami. Ya Allah, berilah hujan ke daratan tinggi, beberapa anak bukit, perut lembah, dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Atau untuk ringkasnya membaca Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan tidak kepada kami. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan, al-muradu bil hadis ad-du'a bi sarfil matari anil abniyati wa duwar wal akami jamu akmatin bi fathil hamzah akmatin wa hiya al-jabal as-saghiru aw martafa min al-ardi wa dhirab bi kasri dha jam'u dharbin bi kasri ra wa huwa rabiya as-saghira wa amma dhakra al-adwiyati fali'annaha yatajamma' fiha al-ma' wa yamkuthu muddah tawilah wa yantafi'u minhu an-nasu wal bahaim. Maksud dari hadis ini adalah memalingkan hujan dari bangunan dan pemukiman. Al-akam adalah jamak dari akamah dengan memfathahkan hamzah, yaitu gunung kecil atau apa yang tinggi dari bumi, yaitu dataran tinggi. Dan al-dhirab maknanya adalah bukit yang kecil. Adapun penyebutan lembah karena disitulah tempat berkumpulnya air dalam waktu yang lama sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia dan binatang ternak. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah menjelaskan, wa fihi dalilun ala du'ai limsaki dhararil matari kama stuhibba ad-du'a'u linuzuli indan qita'ihi fa innal kull mudirun. Hadis ini merupakan dalil doa memohon dihentikannya dampak buruk hujan, sebagaimana dianjurkan untuk berdoa agar hujan turun ketika lama tidak turun, karena semuanya membahayakan, baik lama tidak hujan atau hujan yang sangat lama. Dalam Ihkam al-Ahkam. Naam, Ustaz. Hafizakumullah. Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Baru saja kita dengarkan tadi isi dari pembahasan ini dalam kitab yang kita kumpulkan pembahasannya, yaitu mencela angin dan hujan. Naam, subhanallah, manusia ya sebagaimana innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Tidak ada hujan lama mengeluh. Ya. Bahkan subhanallah terkadang keluhannya terucap kalimat-kalimat yang Allah tidak sayang, Allah tidak adil. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Bukan semakin dekat dengan Allah, semakin sujud, semakin berdoa, semakin istighatsah. Ya. Kepada Allah SWT meminta agar turun hujan, malah mencela Allah. Ya, mengatakan perkataan yang na'udzubillah. Inilah bentuk ketidakadaban hamba terkadang kepada Allah SWT. Sebaliknya, ketika diturunkan hujan, diberikan nikmat oleh Allah SWT hujan, juga sama lisannya juga, ya lisannya juga mengumpat. Ya, lisannya mengumpat dengan perkataan-perkataan yang tendensinya seakan-akan tidak suka dengan turun hujan. Duh, ini hujan, gara-gara hujan nih, gitu ya. Nah, tidak terasa mereka mengatakan ini di dalamnya ada celaan, gara-gara hujan nih. Apa sih ini hujan lagi? Ya, hujan lagi, gitu kan. Sering kita dengar kalimat itu. Ya, gara-gara hujan, dagangku nggak laku, gara-gara hujan, subhanallah. Ya, sebab hujan, ya, aku sakit. Ya, sebab hujan aku, misalkan apa? Wah, dan banyak menyandarkan kepada hujan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ma'asyal muslimin, ini termasuk yaitu perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang di dalamnya subhanallah seakan-akan tidak suka dengan turunnya hujan. Maka ma'asyal muslimin,
Ya, awas hati-hati, seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yang tauhidnya lurus, yang imannya kuat bahwasanya hujan itu diturunkan, ada yang mengaturnya. Diturunkan, ada yang menurunkannya. Ya, diturunkan oleh zat yang maha berilmu, zat yang maha adil, zat maha rahim, zat yang maha sayang kepada hambanya. Tidak turun sendiri. Ya, oleh karena itu ketika kita mencela hujan, mencela angin, mencaci maki atau mengatakan perkataan-perkataan yang tendensinya itu ketidaksukaan dengan turun hujan atau hembusan angin, maka hakikatnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Memaki Allah, menjelek-jelekkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Padahal Allah Maha sempurna. Zat yang Maha Rabbul Alamin dengan Ar-Rahmanur Rahim, mengatur seluruh alam, termasuk mengatur turunnya hujan, mengatur berhembusnya angin. Alhamdulillah. Hendaknya kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb yang mengatur seluruh alam, termasuk mengatur turunnya hujan, di mana dia memiliki sifat apa? Ar-Rahmanir Rahim. Subhanallah, yang dia mengatur alam semesta dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kepada hamba, dengan keadilannya, dengan ilmunya, bukan di atas kebodohannya. Ya, maka ma'asyiral muslimin, seorang mukmin hendaknya berbaik sangka setelah dia bersyukur, tentunya Allahu Akbar. Apalagi turun hujan adalah rahmat. Tadi ya di sini disebutkan bahwasanya hujan itu rahmat. Ya, walladzi yursilur riyaha busran. Dialah Allah yang mengutus angin sebagai busran, kabar gembira. Ketika ada angin sudah mulai kencang, apalagi awan sudah mulai mendung, itu kabar gembira itu. Baina yaday rahmati, ya, dengan akan kedatangannya, ya, sebelum datangnya rahmat Allah. Rahmat yang dimaksud adalah hujan. Ya, sebagaimana Ibnu Katsir mentafsirkan tadi, yaday rahmatihi ay yaday baina yadayil matar, sebelum datangnya hujan. Rahmat Allah SWT, sebagaimana ayat yang tadi, firman Allah, alladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanitu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyul hamid. Ya, dialah Allah SWT yang menurunkan ghais, yang menurunkan hujan min ba'di ma qanatu, setelah mereka putus asa. Masya Allah, kering kerontang, ya, tumbuhan pada mati, ya, kemudian juga hewan-hewan ternak mereka juga subhanallah mati, ya, kekeringan. Maka subhanallah, wa yansuru rahmatahu, dan Allah menerbitkan rahmatnya, ay al-ghais, ya, yaitu hujan tadi sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya seorang hamba alhamdulillah, ya, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah menjadikan, ya, turunnya hujan sebagai tambahan ajang untuk kita bertambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sehingga semua syukur kita itu kepada Allah bertambah nikmat kita. La in syakartum la azidanakum, dan syukur kita kepada Allah sebagai penghalang dari turunnya adab Allah kepada kita. Maka subhanallah, dibentuk ketidakadaban seorang hamba adalah yaitu dia mencela, yaitu turunnya hujan dan angin, sebagaimana oleh karena Nabi melarang kita, la tasubbur rih, jangan kalian mencela angin, jangan kalian mencela yaitu angin yang menghembus, ya, yang merupakan yaitu sebab di antara sebab yaitu turunnya hujan, termasuk jika kita tidak boleh mencela hujan. Maka ma'asyiral muslimin rahmatullah, ini perkara yang menyakitkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, membuat Allah Subhanahu wa taala marah, ya, ketika ada hambanya yang tadi mengatakan perkara yang tidak baik ketika turun hujan. Dan hadis ini sesuai dengan bab sebelumnya tentang Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, yu'dhini ibnu Adam yasubud dahr. Ya, secara makna sama. Juga anak Adam menyakitiku ketika dia mencela angin dan hujan. Kenapa? Karena Allah lah juga yang mengatur yaitu berhembusnya angin
dan yang mengatur turunnya hujan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmunya, di atas keadilannya, ya di atas yaitu Rahman dan Rahimnya Subhanahu menurunkan hujan itu kepada hambanya. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah. Nah, ketika misalkan ya kita khawatir, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa terkadang ayul ikhwah, astagfirullah, kita meminta ampun kepada Allah, ya, terkadang memang Allah utus tentara-tentaranya berupa apapun untuk memberikan peringatan, bahkan naudzubillah di sebagian kaum menurunkan adab. Ya, sebagaimana Nabi Nuh, adabnya apa? Hujan. Ya. Bahkan air yang air dari berbagai sisi, dari bumi muncul dari gunung juga meluap, dari atas angin, dari atas juga turun, subhanallah, sehingga terjadi banjir bandang. Ya, itu mungkin Allah lakukan. Ya, kalau kepada orang kafir sebagai bentuk adab, kalau kita kepada orang beriman sebagai bentuk peringatan. Barangkali ada dosa-dosa yang kita lakukan. Karena dhaharal fasadu fil barri wal bahri fabima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di langit dan di bumi, di lautan dan di daratan, karena disebabkan itu kerusakan tangan-tangan manusia, yaitu karena dosa-dosa mereka. Wa kullan akhadna bidzanbihi, dan setiap kalian kami adab dengan dosa yang kalian lakukan. Oleh karena itu subhanallah, ya terkadang Allah berikan kepada kita peringatan. Ya, ada gempa bumi, ada banjir bandang, ada tanah longsor, bahkan tsunami dan seterusnya, subhanallah. Maka tetap itu pun kita harus berbaik sangka dengan Allah. Tidak boleh berburuk sangka dan tidak boleh kita mencaci dan memaki. Ya, tidak boleh kita mencaci dan memaki. Subhanallah. Oleh karena itu, datanglah adab juga dalam agama kita. Ya, datanglah adab bagi kita. Alhamdulillah, agama kita sempurna. Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada kita semua titik kebaikan dan memperingatkan kita di seluruh titik keburukan. Alhamdulillah, sempurna agama kita. Sehingga tatkala hujan itu, masya Allah, hujan yang ya tidak membawa malapetaka misalkan, ya masya Allah, hujan yang alhamdulillah kita tentunya tidak ada kekhawatiran. Namun ketika tujuan itu ternyata terus menerus, kemudian dengan derasnya, dengan puting beliungnya, tetap kita jaga lisan kita. Ya, sehingga kita pun diarahkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang indah. Ya, yang di dalamnya terdapat pertolongan, meminta pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu ada doa yang diajarkan Nabi SAW kaum muslimin. Ada doa yang diajarkan Nabi SAW ketika turun hujan, lalu turunnya terus menerus, ya, diiringi dengan puting beliung, banjir ada hujan yang deras sehingga terkadang menimbulkan banjir. Maka apa doanya? Naam, maka kita dianjurkan berdoa kepada Allah. Tadi sudah dibacakan, yaitu apa ucapannya? Allahumma hawalaina la alaina. Ini paling ringkasnya ya. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut menyaksikan, coba diulangi. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Ya. Naam, apa artinya? Ya Allah, hawalaina, hujanilah sekitar kami. Ya. Hujanilah sekitar kami, la alaina. Dan janganlah menjadi yaitu adab untuk kami. Jangan menjadi yaitu malapetaka bagi kami. La alaina. Jangan sampai hujan ini menjadi malapetaka bagi kami. Lalu Allahumma, ya Allah, panjangnya, alal akam, kami berdoa ya Allah agar hujan ini ya diturunkan di mana? Di dataran-dataran tinggi. Ya. Naam, alal akam, yaitu dataran tinggi, wadhirab, dan bukit-bukit kecil. Wabutunil audiyah, dan di lembah-lembah yang menumbuhkan pepohonan. Kita meminta kepada Allah, ikhwan. Kalaupun sudah melihat hujan itu deras turun, menerus turun. Bahkan, Masya Allah, terkadang ya menimbulkan apa Ustaz? Banjir, bandang,
Maka kita meminta kepada Allah agar dialihkan hujan itu. Meminta kepada Allah. Allahumma hawalaina, ya Allah, hujanilah sekitar kami. Tidak menjadi malapetaka bagi kami. Kita meminta kepada Allah. Karena Allah lah hakikatnya yang menurunkan hujan dan menjadikan hujan itu, Masya Allah, yang membawa kebaikan, atau juga bisa dengan sebab hujan Allah menurunkan peringatannya kepada kita. Maka, akhi, sandarannya kita kepada Allah. Tanpa kita menyaci maki hujan, ya, sandarannya kita kepada Allah. Bahkan di sini sebagai bentuk ujian bagi kita agar hati kita semakin dekat dengan Allah, semakin tawakal kepada Allah, semakin meminta kebaikan dan dihindarkan dari keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya, diberikan solusi oleh Nabi SAW dengan kita mengucapkan doa tadi. Allahumma hawalaina la alaina. Ya. Biasakan ya ketika ada doa, ada hujan tadi yang deras, hujan yang terus menerus, hujan yang dikhawatirkan bisa itu menimbulkan yaitu malapetaka, banjir bandang, bla bla dan seterusnya, sebagaimana banyak sering terjadi kan di tengah kita kan. Masya Allah, Jakarta banjir gitu ya, Bogor banjir. Ya, bahkan sudah ada yang banyak yang ditenggelamkan dengan banjirnya, dengan sebab banjirnya. Maka subhanallah, teruslah lisan kita mengatakan Allahumma hawalaina la alaina, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, ya hujanilah sekitar kami dan jangan menjadi sebab malapetaka bagi kami. Baik, lalu kita berdoa Allahumma alal akami wad dirab wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, ya turunkanlah hujan ini ya di bukit-bukit tinggi, di lembah-lembah, ya, kemudian di dataran-dataran rendah, ya, termasuk juga yaitu di manabitis syajar, ya, di batang-batang pohon, sehingga diserap oleh pohon yang jadi manfaat bagi yaitu manusia dan juga ya makhluk-makhluk yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan tadi al-muradu bil hadisi ad-du'a bi sarfil matar 'alal abniyati wad-dur. Ya, yaitu maksud dari hadis ini adalah memalingkan hujan dari bangunan dan pemukiman. Itu kita meminta kepada Allah agar dialihkan. Ya, karena yang disiramkan kepada pemukiman dan bangunan yang ada sudah lebih dari cukup, alhamdulillah. Sudah cukup, maka kita meminta kepada Allah agar dialihkan. Ya, kemana tadi? Ke tempat tadi, ke empat tempat tadi, ke dataran tinggi, ke dataran rendah, ya, yang di sekitarnya, di gunung-gunung, di bukit-bukit, ya, begitu juga kepada yaitu manabitis syajar, yaitu ke akar-akar pepohonan untuk diserap oleh pepohonan, subhanallah, sehingga tidak terjadi banjir bandang. Naam, maka kata Imam Ibnu Daqiq, fi dalilun ala du'a li imsaki dharil matar. Ini adalah bentuk sebuah dalil bolehnya kita berdoa untuk meminta agar tertahan dari madarat hujan, dari madarat yang disebabkan karena hujan, ya, kama stuhibba ad-du'a, ya, linuzulihi indan qita'ihi, ya, sebagaimana disunahkan doa, ya, ketika berhentinya hujan, fa innal kul mudir linuzuli indan qita'ihi, ya, berdoa agar turun hujan. Ketika lama tidak turun, ya, kita minta dua-duanya. Ketika lama tidak turun, kita minta kepada Allah. Ketika turunnya juga lama, kita juga minta kepada Allah. Ya, sebagaimana dulu cerita Arabi yang datang kepada Nabi, ya, Nabi ketika itu sedang salat Jumat, maka Rasulullah, seorang Arabi itu datang, wahai Rasulullah, ya, halakatil amwal, ya, yaitu sudah pada rusak itu harta kami, kering kerontang, ya, tumbuhan juga sudah mati, hewan-hewan sudah tidak lagi ada minum, ya, kemudian tidak ada untuk rumput untuk dimakan dan seterusnya, kekeringan. Udullah, maka mintalah kepada Allah agar kami diturunkan hujan kepada kami. Maka Nabi mengangkat tangannya, tidaklah subhanallah Nabi menurunkan tangannya kecuali janggut Nabi telah basah dan hujan terus turun sepekan, masya Allah, sampai Jumat yang akan datang. Akhirnya Arabi tadi minta doa lagi sama Nabi, ya Rasulullah, ya sudah cukup, ya, hujan telah memenuhi semuanya, bahkan telah menenggelamkan
ya beberapa tempat. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah agar dihentikan. Maka lihat di sini, ya ketika tidak turun hujan lama, kita minta tolong. Ya kepada Allah kembali hati kita dan lisan kita bermunajat kepada Allah. Ketika tidak turun, ketika turun senantiasa ketika terus menerus turun, kita pun minta kepada Allah Subhanahu. Intinya adalah kita bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga tentunya naudzubillah ayul ikhwah, ya, sebagai solusi dari keyakinan orang-orang, ya, yang disakini di sana ada orang tertentu yang bisa menghentikan atau memalingkan hujan. Ya, ini juga tambahan kekufuran lagi, tambahan kesyirikan lagi yang dikenal dengan pawang hujan. Astagfirullah. Ya, sebagian meyakini mereka bila punya hajat, misalkan ya, banyak di tengah kita, di tengah masyarakat, terkadang terjadi di tengah masyarakat kita, ketika ada mereka ada hajat, ya, ada keperluan atau ada acara tertentu dan mereka khawatir turun hujan, akhirnya mereka meminta kepada seseorang yang diyakini seseorang itu bisa mengalihkan hujan atau menahan hujan. Astagfirullahaladzim. Ini adalah bentuk perdukunan. Ini adalah bentuk yaitu perdukunan. Subhanallah, dan dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu pernah terjadi belum lama di negeri kita ketika ada perlombaan ya. Subhanallah, ternyata Allah turunkan juga hujan. Alhamdulillah. Ya, Allah turunkan juga hujan. Maka ma'asyal muslimin, ini adalah juga bagian daripada yang diharamkan jelas oleh Allah, yaitu perdukunan orang-orang tertentu di sini. Subhanallah ikhwan, mohon maaf ya, di antara modusnya, ya, orang tersebut minta kopi pahit, lalu dia simpan di beberapa pojok kamar kopi pahit tersebut, ya, sebagai cara mereka untuk nolak hujan. La ilaha illallah, apa hubungannya kopi pahit dengan hujan tidak turun? Ya, nah, subhanallah, hakikatnya yang menurunkan hujan jadi atau tidak jadinya, bergeser atau tidak bergesernya hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu naudzubillah ayul ikhwah, kalaupun antum mau memohon kepada Allah agar dihindarkan dari hujan, maksudnya adalah hujan yang bertubi-tubi yang bisa mendatangkan malapetaka dengan sebabnya, maka alhamdulillah cukup dengan doa yang diajarkan Nabi tadi, Allahumma hawalaina la alaina, yaitu kita berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari hujan dan digeserkan hujan ke tempat yang lain. Tapi ma'asyal muslimin, ya, di sini intinya bahwasanya jaga lisan kita. Jaga lisan kita dari berkata-kata jelek, berkata-kata kotor, ya, berkata-kata yang tendensinya kita mencela, mencaci, memaki hujan atau angin. Ya, karena secara langsung, ya, secara otomatis Anda mencela, mencaci dan memaki yaitu penciptanya dan pengaturnya Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah dilarang keras dalam agama kita, ya, termasuk tadi jangan sampai juga kita meyakini, ya, ketika turun hujan deras dan terus menerus dan dikhawatirkan yaitu adanya malapetaka, atau misalkan antum tidak ingin hujan turun lalu antum meminta yaitu orang-orang tertentu untuk menahan hujan, ya, pawang hujan dan seterusnya, maka ini adalah juga lebih dahsyat diharamkannya, karena yang melakukan hal tersebut adalah biasanya para dukun, dukun-dukun yang subhanallah mereka, ya, meminta pertolongan kepada jin, ya, makhluk halus, atau dengan keyakinan mereka yang sesat, mereka, ya, bisa menahan atau mengalihkan hujan. Sekali lagi alhamdulillah sudah digantikan, ya, caranya oleh Nabi SAW dengan kita berdoa kepada Allah, kuatkan doa kita, yakinkan doa kita, Allahumma hawalaina la alaina. Taib. Ma'asyal muslimin, pada kesempatan ini kita sedikit barangkali tambahkan tentang bagaimana yaitu adab seorang mukmin ketika turun hujan. Ya. Naam. Pertama, siogianya seorang mukmin, kita hamba Allah, setelah kita meyakini bahwasanya hujan itu nikmat, rahmat, bahkan keberkahan yang diturunkan, ya, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur, alhamdulillah. Seraya kita berdoa kepada Allah, memohon agar hujan ini hujan yang manfaat. Makanya di antara ayyul ikhrakamullah, sunnah Nabi, ya sebagaimana hadis dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, kana Nabi SAW idza nazal al-matar qala Allahumma sayyiban nafi'a. Adalah Nabi SAW apabila turun hujan, ya, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, semoga ini menjadi yaitu hujan yang manfaat. Tuh, kita bersyukur dan berdoa kepada Allah. Bersyukur dan berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan yang manfaat. Ya, ini yang pertama. Ya, awal kali turun hujan, Masya Allah, ketika mulai rintik-rintik tuh, ya Masya Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah hujan turun, lalu kita mengatakan Allahumma sayyiban nafian. Ya Allah, berikanlah anugerahkan kepada kami yaitu hujan yang manfaat. Kemudian, ma'asyiral muslimin, yang kedua, Allahu Akbar. Ketahuilah, di antara nikmat turunnya hujan, bahwasanya Allah SWT jadikan hujan turun itu sebagai sebab yaitu ijabati doa. Ya, sebab ijabat doa. Karena hakikatnya, ya, ketika turun hujan adalah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika turun hujan adalah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah dengan turunnya hujan. Ya. Karena apa? Karena di antara sebab keutamaan, di antara faidah ketika turun hujan yaitu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, utlubu istijabati doa inda salas. Ya, carilah, mintalah kepada Allah, ya, agar diijabah doa dalam 3 keadaan. Antaranya kata Nabi, nuzulil ghais. Ya, ketika turun hujan. Ya, ketika turun hujan. Sebagaimana ketika itu perang dan juga ketika ditegaknya salat. Ya, kata Nabi, sintani ma turaddani doa. 2 keadaan yang doa tidak ditolak. 2 keadaan doa tidak ditolak, yaitu indan nida wa tahtal matar. Ketika dikumandangkan adzan, ya, dan yaitu ketika turun hujan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, na'am, ini adalah kesempatan kita. Masya Allah, ya. Saya pernah melihat kalau di kita hujan biasa ya turun. Tapi kalau di Saudi di sana, ya, yang tahun mungkin hujan setahun sekali, Allahu Akbar. Penduduk Saudi Arabia, di Arab sana, di Makkah, di Madinah, ya, ketika turun hujan, Masya Allah, mereka sontak keluar, ya, lalu mereka sebagian mereka mengangkat tangan. Bahkan saya sering lihat orang yang bersembunyi ketika turun hujan mengangkat tangan. Ya, karena memang disitulah turunnya yaitu rahmat Allah dan diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ya, jangan luput kesempatan ya ijabah doa ketika turun hujan. Kemudian ma'asyiral muslimin disunahkan di awal kali turun hujan kita membasahi itu badan kita sedikit dengan hujan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bila turun hujan beliau menyingkap bajunya hingga tergurui hujan badannya. Ya, lalu ditanya, wahai Rasul, kenapa kau lakukan itu? Kata Nabi SAW, innahu haditsu ahdin bi rabbih. Ya, yaitu dia baru saja diciptakan oleh Allah berkah. Jadi kalau ada istilah hujan-hujanan, ya. Kalau hujan-hujan yang berlebihan, ya ini terkadang bahaya. Hujannya berlebih, Masya Allah, setelah 2 jam, 1 jam, setengah jam. Tidak. Ya, namun subhanallah, bila kita sekedar membasahi tubuh kita dengan hujan yang pertama kali turun, dengan hujan, maka ini sesuatu yang dilakukan Nabi SAW, bahkan dianjurkan. Ya, ini untuk menggapai keberkahannya. Kata Nabi, innahu haditsu ahdin bi rabbi. Makanya Nabi SAW, apabila turun hujan, anahu idza amtara sama, apabila langit menurunkan hujannya, qala li jariyatihi, maka Nabi berkata kepada pembantunya, akhriji sarji, ya, akhriji siyabi,
Keluarkan yaitu tali pelanaku, keluarkan sebagian bajuku. Wa yaqulu nazalna minas sama'i ma'an mubaraka. Nazala minas sama'i ma'an mubaraka. Telah turun langit itu air yang penuh berkah. Kalau dikira gimana? Pas turun hujan, baju di baju diangkat ya. Subhanallah ya. Di zaman Nabi SAW kalau pas turun hujan justru pembantunya suruh mengeluarkan agar tersiram oleh hujan. Karena di situ ada keberkahan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya, di sini adalah boleh ya, dianjurkan disunahkan ketika turun hujan kita membasahi ya tubuh kita dengan hujan, tapi tentunya tidak berlebihan. Karena kata Nabi tadi apa? Innahu hadisun ahdin bi rabbih. Karena dia baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baru saja dari atas langit sana. Taib. Na'am ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara adab Nabi SAW dianjurkan berwudu dengan air hujan. Na'am, subhanallah. Ya. Nabi SAW kalau melihat hujan turun, lalu di sana ada air yang mengalir, ya, disebabkan hujan, ya, maka akhriju bina ila hadzal ladzi ja'alahu Allahu tahuran fanatatahharu bihi. Ya, ukhruju kata Nabi. Keluarlah, yuk kita keluar bersama. Ya, menuju ya yang Allah ciptakan sebagai ila ladzi ja'alallahu tahuran, yang Allah ciptakan sebagai pensuci kita, fanatatahharu bihi. Maka kita bersuci, maksudnya berwudu dengannya. Maka subhanallah, boleh. Apa sunnah ya ikhwah? Ya, kita ketika ada selokan di samping rumah atau hujan ya turun, lalu kita berwudu dengan hujan tersebut. Itu dikatakan Nabi SAW, ukhruju bina ila hadzal ladzi ja'alahu Allahu tahuran fanatatahharu bihi. Mari kita keluar kata Nabi. Ya, menuju yang Allah jadikan untuk alat bersuci ini. Maka kita bersuci dengannya. Subhanallah, mungkin ini termasuk sunnah-sunnah yang asing. Ya, hujan-hujanan. Ya, maksudnya hujan-hujan bukan berlebihan ya. Membasahi itu tubuh atau baju dengan air hujan. Ya, kemudian juga subhanallah ya berwudu dengan air hujan, ya, dan atau selokan yang di situ mengalir hujan dan seterusnya. Maka ini sesuatu yang mungkin ya, sesuatu yang asing, mungkin kita amalkan ma'asyiral. Naam, ketika hujan sudah turun, ya, ketika hujan telah turun, ma'asyiral muslimin, maka hendaknya kita dianjurkan berdoa mengatakan mutirna bifadlillahi wa birahmatihi. Ini doa ketika Nabi anjurkan ketika yaitu usai turun hujan. Mutirna bifadlillahi wa birahmatihi. Alhamdulillah kami mendapatkan hujan dengan keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, ya, itu barangkali sebagian adab yang seyogianya seorang muslim ya setelah bersyukur berdoa kepada Allah, baik doa ketika itu baru turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an, dan doa ketika selesai hujan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, dan ketika hujan itu dikhawatirkan membawa yaitu sebab malapetaka, kita berdoa Allahumma hawalaina la alaina. Ya, kemudian subhanallah kita pun boleh membasahi tubuh kita dengan hujan walaupun tentunya dengan tidak berlebihan. Kita berwudu dengan air hujan dan seterusnya. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah dan sekali lagi jaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tendensinya yaitu ada celaan dan cacian dan makian kepada hujan. Itu bentuk ketidakadaban dengan Allah. Apalagi tadi sampai naudzubillah meminta pertolongan kepada selain Allah untuk menghentikan atau menggeserkan hujan dengan orang-orang yang dikenal dengan pawang hujan dan seterusnya. Ini lebih buruk lagi karena tidak melakukan itu kecuali mereka para dukun, ya, yang subhanallah ya merasa bisa untuk menggeser atau menahan hujan, sementara tidak ada yang berhak menggeser dan tidak ada yang mampu menahan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada, itu barangkali ikhwan yang bisa dibahas pada kesempatan pagi hari ini atau sore hari ini. Dan kita orang Indonesia paling banyak ya di antara negara yang banyak turun hujan, maka sunnah-sunnah ini janganlah dilupakan dan jangan sampai tadi ada lisan yang buruk ya, karena kita memang termasuk ya negara atau daerah yang sering turunnya hujan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya insyaallah. Alhamdulillah
semoga ini sebagai pengingat antum kajian kita pada sore ini, pada sore hari ini, dan kalaupun ini baru didengar oleh kita, alhamdulillah sebagai tambahan ilmu bagi kita, bahwasanya jelas ya kita bersyukur kepada Allah dengan Allah lah zat yang mengatur segala sesuatu dalam semesta ini, termasuk adalah turunnya hujan, dan hujan adalah rahmat, hujan adalah nikmat, hujan adalah berkah ya. Naam, maka hendaknya kita setelah kita bersyukur kepada Allah dan kita yakini bahwasanya tidak ada yang mengatur dan menurunkan kecuali Allah, maka hendaknya kita jaga lisan kita. Jaga lisan kita kecuali pujian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ada celaan-celaan, kalimat-kalimat yang tidak baik yang keluar dari lisan kita. Apalagi ma'asyar muslimin dengan kita, yaitu tadi meminta pertolongan kepada yaitu orang-orang tertentu ya untuk mengalihkan atau menghalangkan menghindarkan hujan supaya tidak turun, kepada dukun-dukun, kepada pawang-pawang yang dikenal dengan pawang hujan dan seterusnya. Alhamdulillah sudah ada solusi. Ya, ketika hujan itu disenyalir, subhanallah ya, dikhawatirkan dengan sebabnya terjadi malapetaka ya, banjir dan seterusnya, maka kita ada doa yang kita panjat. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, ya hawalaina, ke sekitar kami, tidak menjadi adab bagi kami. Maka subhanallah itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sehingga kita tetap beradab ya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang hal itu bisa semakin membuat Allah ridha, sehingga ketika turun hujan itu selesai, kita pun mengatakan Allah mutirna bifadlillahi wa birahmatihi, kami mendapatkan hujan ini dengan rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, itu barangkali bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.